Pernah nggak sih begitu dapat file PDF, tapi ternyata nggak bisa diedit, harus convert dulu, bahkan formatnya masih berantakan. Padahal file tersebut mau kita tanda tangani, misalnya file kontrak endorse kita sama sebuah brand. Sekarang jadi lebih mudah kalau kita pakai UPDF, aplikasinya ringan, bisa diakses di desktop, Android, bahkan iPhone sekalipun. Yang lebih keren, bukan cuma bisa tanda tangan langsung, tapi aplikasi ini di dalamnya sudah ada chat AI yang bisa bantuin kita untuk urusan dokumen. Kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi untuk mulai mengunduh versi uji coba gratis, dan saat ini UPDF juga lagi ada diskon terbatas. Oke, di sini saya udah buka aplikasinya. Jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi UPDF-nya. Jadi di sini tampilannya cukup sederhana, tapi punya banyak fitur yang sangat berguna ya. Jadi nanti kita akan cobain beberapa fitur yang menurut saya akan sangat berguna jika kita gunakan ya. Nah di sini untuk mulai menggunakannya, kita masukkan dulu file PDF-nya ke dalam aplikasi ini. Caranya kita tinggal klik tombol Open File yang ada di pojok kanan. Kemudian kita pilih file PDF yang akan kita masukkan. Selanjutnya nanti tampilannya akan seperti ini ya. Jadi kelihatan ini ada beberapa halaman untuk file PDF-nya. Jadi ini sebagai contoh aja ya untuk teman-teman untuk kita cobain beberapa fitur yang ada di aplikasi ini. Jadi di sini di bagian sebelah kiri itu ada tools. Ini adalah fitur-fitur yang bisa kita gunakan di aplikasi ini. Ada banyak banget kan? Kemudian misalnya di sini kita punya problem nih ya. Kita punya problem, kita itu terima file PDF yang jumlah halamannya itu banyak gitu ya. Misalnya ada 10 halaman atau 20 halaman. Terus kita bingung nih, ya sebenarnya ini file PDF tentang apa gitu kan. Nah, di sini dia ada fitur yang namanya chat AI. Jadi kita bisa gunakan AI-nya untuk dapetin atau diskusi langsung dengan file PDF yang kita punya ini. Caranya, di pojok kanan itu ada tombol UPDF AI, kita klik. Kemudian di sini kita tinggal tuliskan aja nih ke AI-nya. Kita langsung tanya gitu ya. Ini file tentang apa? Kemudian tinggal kita enter aja. Nah, kita tunggu hasilnya. Jadi si AI-nya ini bakal membaca file PDF kita dan dia akan menjelaskan ya apa sebenarnya isi file PDF ini secara ringkas gitu ya. Nah, di sini bisa dibaca ya teman-teman, dia lagi loading nih. Nah, kita baca aja di bagian awalnya sebenarnya udah ketahuan ya. File itu adalah sebuah kontrak endorsement atau kerjasama pembuatan video ulasan ya. Nah, jadi antara siapa pihak pertama dan pihak keduanya siapa yang membuat videonya ini udah dijelaskan secara lengkap. Jadi sangat mudah banget kan, dengan satu kali klik kita itu bisa tahu isi dari file PDF ini tentang apa tanpa harus kita membaca semuanya gitu ya. Itu satu fitur yang menurut saya sangat berguna sih gitu ya. Nah, kita cobain untuk fitur lainnya. Misalnya di sini kita itu punya problem, kita pengen translate nih bahasa yang ada di file PDF ini kita translate ke bahasa lain gitu ya. Dia juga punya fitur translate. Jadi masih di halaman yang sama ya, di sebelah kanan nih juga ada translate, atau di bagian ini juga bisa kita klik. Kita tinggal klik translate. Kemudian kita tinggal atur halamannya. Di sini kebetulan file PDF saya cuma ada 3 halaman ya gitu ya. Nah, kita tinggal pilih bahasanya. Kita tinggal pilih mau kita translate ke bahasa apa. Misalnya di sini saya cobain ke bahasa apa ya? Bahasa Korea misalnya. Kita klik bahasa Korea, kemudian kita translate. Nih, teman-teman bisa lihat dia lagi loading nih. Tuh. Dia langsung translate ke bahasa Korea dengan fitur translate tadi. Jadi tentu ini akan membantu banget kan untuk kita bisa mentranslate ke banyak bahasa dari file PDF ini. Seandainya kita menerima file PDF dalam bahasa Korea, kita tinggal translate ke bahasa Inggris gitu kan. Nah, ini masih loading ya. Nanti dengan begini kita akan bisa rubah lagi nih bahasanya ke bahasa yang kita inginkan. Misalnya nanti ya, kita coba. Kita tunggu dulu ini sampai selesai. Oke, di sini udah selesai dia translate ke bahasa Korea. Jadi misalnya kita pengen ke bahasa Indonesia aja nih. Kan awalnya filenya bahasa Inggris. Kita langsung minta aja nih ke AI-nya translate ke bahasa Indonesia. Kita tinggal enter. Maka dia akan langsung translate isi dari file PDF-nya itu ke dalam bahasa Indonesia. Kita tunggu, dia masih loading. Bisa kita lihat untuk hasilnya di sini AI-nya udah translate ke dalam bahasa Indonesia ya. Jadi kita tinggal baca aja ke bawah untuk isi dari file PDF tersebut. Nah, misalnya di sini kita punya kebutuhan lain nih. Kita pengen melakukan pengeditan di dalam file PDF-nya langsung. Misalkan ada kata-kata atau ada poin yang kita pengen tambahin, itu bisa banget menggunakan aplikasi UPDF ini. Caranya, kita tinggal klik di bagian tools. Kemudian kita pilih edit.
Selanjutnya di bagian atas ya, di menu atas itu ada teks. Jadi kita bisa tambahkan teks secara langsung di dalam file PDF ini tanpa menggunakan aplikasi lain. Jadi kita bisa langsung melakukannya di dalam aplikasi ini, di dalam file PDF-nya langsung. Nah, kita tinggal klik edit. Nah, di sini kita tinggal pilih nih teks mana yang akan kita edit. Sebentar, kita close dulu nih untuk chat AI-nya. Kita klik bagian ini. Oke. Nah, misalnya kita pengen mengedit di bagian yang April ini ya. Kita misalnya mau ngedit menjadi tulisan Mei gitu ya. Itu bisa. Nih. Ya, dia otomatis sudah terganti kan. Jadi kita bisa langsung edit di dalam file PDF ini tanpa menggunakan aplikasi lain. Jadi nggak ribet ya. Jadi langsung bisa di sini. Untuk fontnya, jenis fontnya, size fontnya, dan warnanya ini bisa kita rubah. Misalnya kita rubah menjadi warna hitam. Kita tinggal klik aja warnanya. Kita pilih warna sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya warna hitam. Nah, oke. Nah, dia sudah berubah. Mei ya, sudah berubah. Kemudian di pojok kanan kita jangan lupa untuk klik tombol save ya. Kita save. Nah, jadi kita bisa langsung kan mengedit teks di dalam file PDF ini. Nah, misalnya kita juga punya kebutuhan lain nih. Kita pengen ada highlight dalam sebuah teks atau paragraf gitu ya. Untuk kita sorot nih sebuah teksnya, itu bisa banget. Kita tinggal klik lagi di bagian tools. Kemudian kita pilih comment. Kemudian di bagian atas kita pilih yang highlight ya. Kita klik, kemudian pilih warnanya, misalnya warna kuning. Kemudian kita tinggal blok aja nih, bagian mana yang mau kita highlight ya, mau kita sorot gitu ya. Kita tinggal blok saja seperti ini. Oke, kita tinggal blok bagian-bagian yang menurut kita penting. Kalau udah, kita tinggal tekan tombol save yang ada di pojok kanan. Kemudian kalau kita punya kebutuhan lain, misalnya kita pengen dalam presentasi kita itu untuk filenya itu kita buat dalam bentuk mind map ya. Di aplikasi PDF ini juga bisa. Caranya kita close dulu nih, close. Kemudian kita masuk ke bagian chat AI-nya lagi di pojok kanan. Nah, di bagian sini ini ada namanya fitur mind map ya. Jadi kita tinggal klik saja fitur ini. Lalu kita tinggal generate. Selanjutnya dia akan buatkan mind map-nya seperti ini. Ya, ini lagi dibuat tuh. Jadi terkadang kita juga butuhkan misalnya presentasinya dalam bentuk seperti ini gitu ya. Ini lagi dibuatin tuh. Jadi hanya satu kali klik ya, kita langsung dapat untuk mind map-nya dari isi file PDF kita tadi. Seperti kita lihat untuk hasilnya udah jadi ya. Kalau kurang besar kita tinggal zoom aja di bagian ini. Nah, jadi kita udah kelihatan ya. Hanya satu kali klik kita langsung bisa dapetin isi file PDF-nya dalam bentuk mind map. Dan ini bisa kita langsung simpan ya. Ya, kita bisa pilih file PDF ataupun Emacs ya. Kemudian di sini kita close. Nah, misalnya di sini kita punya kebutuhan lain lagi nih. Yang paling sering banget di file PDF, kita pasti akan menandatangani ya. Misalnya kita dapat konten endorse gitu ya. Kemudian kan dikirim tuh file PDF untuk kontrak endorse-nya. Nah, di sini kita biasanya kan disuruh tanda tangan tuh, tanda tangan kontrak gitu ya. Kita bisa langsung lakukan di dalam aplikasi UPDF ini untuk langsung menandatangani kontraknya. Caranya, kita tinggal klik di bagian tools. Kemudian di sini kita pilih yang comment. Lanjut di bagian atas, nanti kita pilih yang tanda tangan. Kita klik. Di sini kita tinggal create ya. Nah, di sini kita bisa langsung menandatangani di dalam file PDF-nya. Jadi kita bisa gunakan mouse kita, atau kalau pengen tanda tangan dalam bentuk keyboard ataupun nama teks ya bisa juga gitu ya. Atau dalam Emacs juga bisa, seandainya kita udah punya tanda tangan dalam bentuk Emacs ya gitu. Nah, di sini saya coba untuk yang mouse. Jadi di sini kita tinggal buat aja ya. Misalnya kita garis seperti ini. Kalau seandainya salah, kita tinggal tombol hapus di pojok kiri, clear. Ya, untuk warnanya juga bisa dipilih, kita mau tanda tangan warnanya apa, dan ketebalan garisnya juga bisa kita pilih seperti ini. Nah, di sini saya coba untuk tanda tangan ya, misalnya seperti ini. Nah, kalau udah kita tinggal tombol create, kalau seandainya udah sesuai ya. Kalau belum ya bisa diulangi lagi dengan cara menghapus dulu ya. Kemudian tinggal create, maka dia sudah otomatis masuk ke dalam file PDF-nya. Kita tinggal arahin aja mau di mana kita letakin tanda tangan kita. Nah, jadi sesimpel ini untuk kita bisa langsung tanda tangan kontrak dengan sebuah brand langsung di dalam file PDF-nya. Jadi tanpa bantuan dari aplikasi lain ya. Jadi kalau udah selesai tanda tangannya, kita tinggal klik tombol simpan di pojok kanan. Dan kemudian kalau kita seandainya punya kebutuhan lain, kita butuh stempel nih dengan nama brand kita sendiri. Dan nantinya mau kita tempel langsung di dalam file PDF ini. Itu jawabannya bisa banget. Dengan aplikasi UPDF ini, kita bisa langsung buat stempel dengan nama brand kita sendiri. Caranya, kita tinggal klik bagian menu tools, kemudian pilih menu comment.
Lanjut di bagian atas, kita tinggal pilih di bagian stempel. Di sini udah disediakan beberapa stempel yang bisa kita gunakan gitu ya. Tapi kalau sekiranya tidak cocok dengan kita bisa pilih yang custom. Kemudian di sini kita pilih tombol create. Tinggal kita tuliskan untuk namanya. Misalnya brand saya nih Zona Tutorial gitu ya. Nah, warnanya bisa kita pilih, kita mau warna apa ya. Bebas. Kemudian kalau udah kita tinggal pilih untuk modelnya. Misalnya modelnya seperti ini ya, seperti ini, seperti ini. Ya, kalau udah kita pilih modelnya, kita tinggal create. Di sini kita tinggal posisikan di mana mau kita letakin nih si stempel ini. Nah, ini bisa dibesarin, bisa dikecilin ya. Kita tinggal atur aja, kemudian tinggal kita letakin di mana posisinya. Jadi semudah ini untuk kita membuat tanda tangan dan stempel dengan nama brand kita sendiri dengan menggunakan aplikasi UPDF ini. Dan jangan lupa untuk kita save di pojok kanan atas. Yang lebih menarik, kita juga bisa tambahin watermark di dalam file PDF ini. Misalnya kebutuhan kita itu punya produk digital gitu ya, kita jualan produk digital yang mungkin itu PDF gitu ya, dan kita pengen ngasih watermark biar nggak dicomot orang gitu ya. Nah, di sini kita bisa masukkan watermarknya. Caranya, kita pilih lagi di bagian tools, kemudian kita pilih watermark. Selanjutnya di sini kita tinggal tambahkan watermark. Sini kita pilih modelnya mau yang seperti apa. Misalnya saya pilih yang ini. Nah, di sini udah muncul di bagian sebelah kanan, kita tinggal masukin teksnya ya, Zona Tutorial gitu ya. Nah, udah kita tinggal atur aja nih ya, posisinya mau seperti apa gitu ya. Kita tinggal atur jenis fontnya ya, besar hurufnya kita tinggal atur aja. Misalnya di sini kita pilih yang ini ya, seberapa besar size-nya. Bisa kita atur. Nih, seperti ini. Ya, spasinya bisa kita atur juga seperti ini. Jadi ini tinggal tergantung kebutuhan kita masing-masing ya. Nah, kalau udah kita tinggal done. Kemudian di sini jangan lupa untuk simpan di bagian pojok kanan atas. Di sini file PDF kita udah ada watermark dengan nama brand kita sendiri. Jadi kalau kamu pengen edit file PDF tanpa ribet dalam satu aplikasi, plus ada fitur chat AI-nya, kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi untuk mulai mengunduh versi uji coba gratis. Dan sekarang UPDF lagi ada diskon terbatas. Semoga bermanfaat, sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.